Jadi karunia-karunia roh ini tujuannya untuk apa sih? Karunia-karunia roh bernubuatlah, menyembuhkan, berkata-kata, berbahasa roh, itu tujuannya untuk apa sih? Tujuan dari karunia-karunia roh ini yang salah satunya adalah bahasa roh, tujuannya adalah untuk penginjilan. Lompat-lompat, siki raba-raba, biarlah mereka raba-raba dewe, tapi kita tidak raba-raba dewe. Ya tahu raba-raba dewe ya, yang bukan orang Jawa nggak tahu ya. Ya raba-raba sendiri, itu bahasa rohnya siki raba-raba gitu ya. Ya, banyak gereja kacau balau. Ya, ajarannya kacau balau. Bahasa roh, atau glosolalia, adalah suatu fenomena di mana seseorang mengucapkan kata-kata atau bunyi-bunyi yang tidak dipahami sebagai bahasa yang dikenal, yang sering dianggap sebagai bahasa ilahi atau bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Dalam konteks keagamaan, khususnya dalam Kristen, bahasa roh sering dihubungkan dengan karunia Roh Kudus dan dianggap sebagai cara berkomunikasi dengan Tuhan atau sebagai sarana untuk membangun iman. Rame-rame berbahasa roh, kemudian bahasa roh terus, tapi tidak ditafsirkan arti bahasa roh itu. Rasul Paulus mengatakan itu tidak akan dapat membangun. Jadi bahasa roh itu harus dapat ditafsirkan, teman-teman. Nah, untuk dapat menafsirkannya, Rasul Paulus mengatakan apa? Kita harus meminta kepada Allah agar Allah mengaruniakan kita agar kita dapat menafsirkannya. Sekarang banyak yang berbahasa roh rame-rame dan tidak ditafsirkan, tidak bergantian. Padahal Rasul Paulus berkata apa? Sebanyak-banyaknya 2-3 orang saja dan bergantian dan harus ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada yang menafsirkannya, Rasul Paulus bilang lebih baik kamu diam. Agar orang lain yang tidak beriman itu ketika datang dalam gereja tidak tersandung oleh karena apa yang kita lakukan. Sangat seru sekali ya, bahasa roh yang dipertontonkan oleh seorang pendeta tadi. Dijamin jemaatnya pasti bingung dengan apa yang diucapkan oleh pendeta tersebut. Pendeta yang sangat menggebu-gebu berbahasa roh tersebut. Bahkan saya jamin sang pendeta itu juga tidak tahu apa yang dia katakan. Teman-teman, bahasa roh adalah ucapan atau perkataan yang tidak dapat dipahami secara langsung oleh pendengar, yang seringkali dianggap sebagai bahasa ilahi atau bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Bahasa roh sering dikaitkan dengan pengalaman keagamaan dan karunia Roh Kudus, terutama dalam tradisi Kristen. Dalam beberapa tradisi, bahasa roh dianggap sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan, membangun iman, atau sebagai tanda kehadiran Roh Kudus. Tetapi benarkah demikian? Jemaat gereja bingung, pendeta pun bingung, ketika dibacakan bahasa roh. Sekarang kita akan berbicara tentang bahasa roh atau bahasa lidah. Bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya, dan seperti apa sih bahasa roh itu? Oh ya la hesa kamura la basaka takura la babas. Ayo behena ala ya basoko bora la basaka ba. Ori ya basaka takara la bas. Ya ramasaka takura la bas. Nah, bahasa roh itu sebenarnya tidak ada. Bahasa roh itu di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan glossolalia, yang secara langsung sebenarnya artinya bukan bahasa roh, tetapi bahasa lidah. Bahasa lidah ini adalah salah satu karunia dari karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada gereja, kepada jemaatnya dalam tujuan perkabaran Injil. Jadi karunia-karunia roh ini tujuannya untuk apa sih? Karunia-karunia roh bernubuatlah, menyembuhkan, berkata-kata, berbahasa roh, itu tujuannya untuk apa sih? Tujuan dari karunia-karunia roh ini yang salah satunya adalah bahasa roh, tujuannya adalah untuk penginjilan. Nah, contohnya kita lihat bisa di Kisah Rasul 2 pada hari peristiwa Pentakosta. Pada hari peristiwa Pentakosta,
Tiba-tiba ketika Roh Kudus itu turun di atas para rasul, tiba-tiba mereka bisa berbicara di dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, jadi bahasa roh ini, saudara, sebenarnya sama maksud saya. Orang yang kalau nggak ngalami susah. Nah, artinya bahasa lidah ini dapat dimengerti nggak? Bahasa lidah ini dapat dipahami karena itu bahasa yang ada di bumi ini. Bahasa yang dapat dipahami. Beberapa tradisi percaya bahwa bahasa roh dapat ditafsirkan, sehingga orang lain dapat memahami pesan yang disampaikan. Tetapi kalau menurut pandangan orang awam, terkhusus para jemaat gereja, mereka pasti akan kebingungan, ketika pendetanya mengucapkan bahasa roh. Jangankan paham, justru, bahasa roh itu akan membuat para jemaat gereja sangat-sangat kebingungan. Makanya ketika para rasul itu berbicara di dalam bahasa-bahasa asing, orang-orang asing yang datang mendengarkan mereka, mereka heran. Bukankah mereka ini orang-orang penduduk di tempat ini, tapi mengapa mereka bisa berbicara di dalam bahasa kita? Mereka ini yang kadang-kadang menghina, mencaci orang-orang yang berbahasa roh. Saudara, jangankan 120 orang, 5 orang aja tadi dengan bahasa yang berbeda-beda, Anda nggak mungkin bisa tahu. Apalagi 120 orang. Yang satu bilang, tuh dia dong, ojo ngono. Yang satu bilang, kak dia naon sih, mana bisa tahu Anda? 120 orang ngomong semua. Ngerti gak? Iya. Ngomong bahasa Jerman, bahasa India, bahasa Partia, Elam, Arab. Masa 120 orang itu serentak bicara Anda bisa paham? Mereka bukan berkata-kata dengan bahasa Arab. Mereka bukan bicara dengan bahasa Partia, Elam. Mereka betul-betul berbahasa roh, seperti yang sering kita dengar. Namun Tuhan memberikan anugerah kasih karunia kepada orang-orang yang mendengar, sehingga mereka bisa paham. Oh, mereka bahasa Arab. Oh, mereka bahasa Partia, Elam, Mesopotamia, Padokia, dan yang lainnya dan seterusnya. Mereka bisa paham seperti itu. Padahal sebenarnya mereka bukan bahasa Arab, bukan. Tapi yang mendengar itu, wih, dia bahasa Arab loh. Oh, kok bisa, Pak? Bagi Tuhan nggak ada yang sulit, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bahasa roh menjadi topik perdebatan, dengan beberapa orang percaya bahwa itu adalah pengalaman yang nyata dan bermanfaat, sementara yang lain meragukan atau menafsirkannya secara berbeda. Istilah bahasa roh berasal dari kata Yunani, glosa, yang berarti lidah atau bahasa, dan lalia, yang berarti pembicaraan. Saudara, mungkin harus saya sampaikan juga tentang bahasa roh ini ya. Karena banyak orang tersandung dengan bahasa roh. Sebab di mana-mana bahasa rohnya sama. Gitu loh. Ya, kok bisa sama semua? Bola 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 semua sama. Iya kan? Padahal kita bilang roh itu yang mengatakan kepada rohmu sesuka roh itu kan gitu. Kok bisa sama semua? Nah, terus ada lagi orang yang mengatakan begini. Kalau bahasa roh itu harus Kisah Rasul pasal 2. Bisa dimengerti. Kan begitu? Ada bahasa Partia, Elam, Mesopotamia, Arab dan seterusnya. Tapi kalau Anda baca 1 Korintus 14 ayat 2, bahasa rohnya tidak dimengerti oleh manusia. Yulah masih kila. Berhenti dia. Dia bahasa Indonesia, saya bahasa itu. Asumi ke hati kalah. Iya Pak, 450 Pak kalau baru. Bener, saya tes. Wah, musik ini ke. Iya Pak, tapi dapat telepon, dapat ini katanya. Ayo lebar hati kah? Itu udah murah Pak, ada telepon. Jadi kita ini sebenarnya punya telepon ini. Iya, cuma nggak dipakai terus kan. Nah, jadi ada wifi. Wah, lah Pak, tapi pakai TV lagi Pak, bisa ke TV lihat YouTube. Oh ya, mesti ketahan ya, dipasang sama dia. Iya, dia pikir saya orang asing. Udah lama-lama saya bahasa Indonesia. Loh, Bapak orang Indonesia? Iya. Jadi saudara, kita akan terus mengajarkan ajaran-ajaran yang berbobot ya. Kalau orang lain lompat, sikir raba, biarlah mereka raba dewe, tapi kita tidak raba dewe. Ya, tahu raba dewe ya, yang bukan orang Jawa nggak tahu ya. Ya, raba sendiri itu bahasa rohnya sikir raba gitu ya. Ya, banyak gereja kacau balau. Ya, ajarannya kacau balau, mutunya tidak ada. Taunya cuma lompat, nyanyi, teriak, pulang, tidak ada pertumbuhan iman bagi jemaatnya. Kejanggalan dalam bahasa roh, atau glosolalia, merujuk pada ketidaksesuaian atau perbedaan antara praktik bahasa roh yang sebenarnya dengan apa yang diyakini atau diajarkan dalam beberapa aliran kepercayaan. Beberapa kejanggalan yang sering diperdebatkan meliputi: tidak ada bukti ilmiah. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa bahasa roh adalah bahasa yang benar-benar dipahami oleh orang lain atau memiliki makna yang terstruktur. Banyak yang menganggapnya sebagai gumaman atau bunyi yang tidak memiliki arti linguistik yang jelas.